kita semua, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati dan selamat datang kami ucapkan kepada perwakilan dari Presidium Kempurnet 89, Saudara Bambang Lukman Hadi, Saudara Hikmat Nugroho, Saudara Ana Rustiana, dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat. Pada hari ini kita bisa hadir dalam audiensi Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Membernet 89 atau Kempurnet 89. Luar biasa ini namanya. Terima kasih juga atas kehadiran perwakilan dari Membernet 89. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah memblokir banyak sekali sejumlah perusahaan robot trading karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, serta diduga menyalahgunakan legalitas surat izin usaha penjualan langsung yang diterbitkan oleh Kemendak. Tetapi problem robot trading ini bermacam-macam. Ada yang membernya merasa dikhianati oleh penyelenggara robot trading, ada yang justru sebaliknya, seperti yang pernah kami terima juga, DNA Pro, membernya itu merasa yakin DNA Pro ini justru sebagai penyelamat perekonomiannya di saat pandemi. Jadi ketika DNA Pro di blokir, membernya banyak sekali mengeluhkan, bahkan menyuarakan supaya blokirnya dibuka kembali dan DNA Pro bisa beroperasi, bahkan uangnya bisa kembali seperti semula, karena selama ini tidak ada masalah member DNA Pro dalam menerima profit atau margin keuntungan dari DNA Pro. Tetapi ada juga member robot trading yang mengeluhkan sebaliknya, karena memang sejak awal merasa ada hambatan dari penyelenggara robot trading atau mereka yang menyelenggarakan perdagangan digital aset ini, dan banyak sekali yang juga menyampaikan keluhannya kepada kita semua. Untuk lebih memperjelas maksud kedatangan dari member Net 89, kami persilahkan saja dari perwakilan member 89 yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan yang pertama Pak Bambang Lukman Edi, mungkin nanti bisa disambung dengan yang lainnya. Saya perkenalkan dulu ini yang hadir, yang muda ganteng ini namanya Hakim Abdul Hakim Bafake, kaya, jomblo, belum punya istri. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan cantik, silahkan nanti bisa berkenalan selanjutnya. Yang di belakangnya Pak Amin dari PKS, yang Mas Hakim dari PAN, saya sendiri dari fraksi Partai Golkar. Silakan Pak Bambang Lukman Hadi untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan besar kami bisa diterima di sidang istimewa Komisi 6 yang terhormat DPR RI. Jadi untuk perkenalkan tentang kami, Gempur Net 89 itu sebetulnya adalah sebuah singkatan, Pak, yaitu Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat Member Net 89. Jadi memang kita merespon situasi terakhir di mana kita akhirnya merasa bahwa hak kita itu harus kita dapatkan.
Kurang lebih begitu. Jadi saya akan mencoba memaparkan kira-kira latar belakang permasalahannya dan kenapa kami datang kemari. Ya. Jadi sekali lagi Pak, kedatangan kami ya, yang bersama dengan sebelah kiri saya adalah Ibu Ana Rustiana, sebelah kanan saya adalah Pak Hikmat. Itu memang, dan teman-teman di belakang perwakilan, kita ingin memperjuangkan hak ya, dana kita di broker yang masih belum bisa ditarik ya. Dan kita ingin meminta bantuan untuk hal tersebut. Jadi sedikit latar belakang Pak Sarmuji, Pak Abdul Hakim, Pak Amin, dan Pak Masakim. Ini berkembali kepada suatu situasi di mana sekitar 5 bulan yang lalu ya, akhir Januari itu merespon tadi sudah disebut mengenai skema robot Ponzi. PT SMI justru meresponnya dengan melakukan tutup trading dan mendorong terjadinya withdraw. Jadi kayak semacam pembuktian bahwa kita itikadnya baik ya. Makanya kami dukung sekali. Nah, kita dukung sekali. Cuman masalahnya bahwa selama 5 bulan sampai saat ini proses withdrawnya itu sangat-sangat lambat ya, di luar batas kewajaran dan tidak signifikan. Sudah dibatasi maksimal setara 500 US dollar, dan itu pun sekitar yang keluar dari perhitungan kami ya, 6,7% saja dari ratusan ribu member. Kita perkirakan 200 ribuan member Pak. Ya, total omset deposit kita perkirakan 10 triliun. Jadi untuk itu kita juga mengamati ada beberapa hal ya, bahwa secara internal ya Pak ya, tidak transparansi tidak terlihat, tidak ada akuntabilitas, kemudian juga tidak ada report ya, misalnya tidak ada report yang menurut kita diperlukan untuk bisa memvalidasi gitu. Jadi inilah yang membuat kita merasa bahwa apalagi ada wacana-wacana kesananya itu menjadi mulur hingga akhirnya sempat terucap misalnya berlangsung bisa 2 tahun. Jadi semakin lama gitu. Nah ini yang membuat kita merasa bahwa pada suatu titik Pak ya, kita merasa sudah menjadi kehilangan harapan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah kita merasa kehilangan masa depan, karena banyak sekali member yang uangnya habis taruh di sini gitu. Artinya sudah ada, tidak tersisa di tabungan mereka, semuanya ada di sini ya. Nah, kami mempunyai banyak bukti dan kenyataan di lapangan bahwa keluarga kita ya, keluarga member Net 89 itu terdampak secara psikologis, ekonomi dan sosialnya itu sudah begitu dalam ya. Nah, inilah yang membuat situasinya menurut saya harus segera dikendalikan ya, harus segera diberikan solusi ya, karena yang mengkhawatirkan adalah akan tercipta isu sosial yang lebih besar kalau misalnya ternyata berakhir dengan gagal bayar ya, berakhir ya, ini dugaan apabila mengarah ke sana itu terjadi isu sosial yang lebih besar, apalagi sudah terasa bahwa ada konflik-konflik horizontal sesama member terjadi. Nah, sebetulnya ada 2 ya Pak Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, bahwa kita ini mendesak ya penyelenggara yaitu PT SMI yang mengusulkan dan mendorong, memutuskan tentang program withdrawal ini bisa bertanggung jawab ya, untuk memberi keterbukaan, kejelasan, kepastian Pak ya, jaminan lah kami minta ya, bahwa program withdrawal ini memang harus berlangsung dengan tuntas, kan itu masalah hak Pak, hak dari kita ya, dan kita ingin dilakukan dengan cara sebaik-baiknya dan sesingkat-singkatnya. Tapi seiring dengan itu juga kami mohon sekali kepada Komisi 6 DPR RI yang terhormat untuk bisa, nah ini Pak, mendorong sinergi Pak, kerja di antara lembaga-lembaga terkait ya, untuk bisa membuat terobosan, karena kita melihat bahwa ada faktor eksternal yang diduga juga ikut membuat ketidaklancaran proses ini Pak. Nah ini nanti saya akan terangkan di belakang. Kurang lebih begitu latar belakangnya. Mudah-mudahan kedatangan kami akan sangat diberi pencerahan. Nah, ada beberapa standpoint Pak, artinya ada beberapa sikap kami ya sebagai wadah yang memperjuangkan itu, yaitu Gempurnet 89, bahwa berbeda dengan tadi disebut ada robot-robot sebelah yang disebut robot skema Ponzi atau terbukti skema Ponzi,
kami meyakini bahwa robot yang kita pernah jalani bersama di masa lalu, yaitu Smart X Net 89, adalah real trading, Pak. Jadi bukan abal-abal. Jadi kami merasa bahwa ada produksi profit di dalamnya. Jadi apa yang tertera sebagai saldo itu sebetulnya adalah memang ada gitu dananya ya. Jadi kita bisa punya hak untuk menarik, Pak. Berikutnya adalah bahwa melalui investigasi digital forensik kita juga bisa memantau, Pak ya. Memang tidak precise 100%, tapi kita beranggapan bahwa ada dananya, Pak. Sejumlah dana lah gitu ya. Dan kita merasa dana tersebut masih ada di sana. Gitu ya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Komisaris PT SMI ya, berulang kali di postingan YouTube di masa lampau atau baru-baru ini juga bilang bahwa dana aman ya, dana membernet 89 itu dijamin aman lah gitu ya. Kemudian pimpinan izin, Pak, pendalaman dikit Mas. Ya, Boleh. Itu dana itu di rekeningnya SMI atau di rekeningnya broker? broker, Pak. Rekeningnya broker. Broker pasti di broker, Pak. Brokernya ada berapa di SMI? Kami ada 4, Pak, untuk Smart X ini ya. Berarti 200.000 member itu terpecah di 4 broker. Betul, betul. Tapi komposisinya bisa berbeda ya, karena yang terbaru misalnya BlaFX itu mungkin lebih kecil ya. Tapi yang terbesar ada namanya di Max Global dan Global Premier, Pak. Berarti SMI di sini tuh sebagai jembatan antara duitnya member ke broker. Dan juga jualan robotnya ya, itu. Betul. Jadi kalau dari segi secara legalitasnya PT SMI itu hanya menjual e-book, Pak. Dia makanya mempunyai SIP L penjualan e-book secara MLM. Nah, dia kemudian bekerja interaksi sama aja ya. Boleh interaksi ya mumpung. Ya, dia bekerja sama dengan Smart Eco Trade, dia PTE Ltd dari Singapura, ikut mengoperasikan yang namanya Smart X Robot ini, Pak. Jadi dia PT SMI itu bilang bahwa yang melakukan pengoperasian adalah Smart Eco Trade, bukan kami. Kita bekerja sama. Tapi mungkin ini akan kami jelaskan juga kalau diperlukan ya, Bapak. Sesungguhnya keterkaitan kedua ini sangat kuat. Terutama bahwa kami bisa membuktikan keduanya adalah mempunyai kepemilikan yang sama gitu ya. Bentar, Ya, Pak. biar lebih dalam ya. Ya. Kita langsung aja ya, Mas Ya, silakan, Pak. Pak Hakim ya. Kalau lihat yang Bapak sampaikan tadi itu, kelihatannya Bapak yakin bahwa uangnya itu aman seperti yang disampaikan oleh siapa tadi itu? Oleh Komisaris PT SMI, Pak. Ya. Bagaimana bisa yakin bahwa uangnya itu aman gitu? Gini, Pak. Jadi kalau kita kembali lagi kepada sejumlah pernyataan, saya sudah sampaikan di dalam dokumen ini, bahwa Komisaris CEO itu dari 5 bulan lalu sampai ya beberapa minggu yang lalu masih bisa mengatakan bahwa dananya itu ada dan aman ya. Tetapi proses untuk bisa kembali ke kita itu memang memerlukan kayak semacam teknis, ada kendala ABCD. Mereka terangkan kepada kita. Nah, sesuai dengan fungsi kami ya, kami melakukan ada tim IT kita, Pak ya. Pak Hipan mungkin bisa menjelaskan bahwa dengan penelusuran investigasi digital forensik kami bisa mengatakan bahwa dananya ada, Pak. Gitu ya. Nanti kita bisa, kalau misalnya ingin lebih jelas, bisa kita sampaikan ya caranya bagaimana. Jadi kesimpulan kami di setiap broker itu ada. Tetapi tentu saja karena ini adalah investigasi independen ya, tentu saja mungkin kita bilang bahwa tidak faktual 100% karena kami belum bisa menggambarkan sekian khususnya ya, berapa besarnya itu memang secara pasti tidak bisa. Tetapi alur-alurnya kita ketahui, Pak. Mekanisme skemanya kita bisa tangkap gitu. Kurang lebih begitu. Ya, baik. Jadi kembali lagi mengenai itu, tadi saya sudah selesai sebagai latar belakang, Pak ya. Baik. Nah, ini yang menarik ini begini, Pak. Kenapa tadi saya menyebut ada bantuan sinergi kerja, Pak ya? Ada suatu periode, Pak ya, saya anggap sebagai suatu momen. Yaitu ketika masalah robot-robot skema Ponzi terjadi, ada 2 pernyataan, yang satu dari lembaga Bapepti dan satu dari SWI ya. Satu saya catat karena ini saya kutip dari videonya, Pak ya. Ya, di halaman 11 mungkin bisa dilihat, Pak. Itu saya kutip ya, bahwa ketua waktu itu ex-ketua Pak Indra Sari bilang bahwa beliau memperbolehkan withdraw sebetulnya, memperbolehkan withdraw tapi tidak boleh menggunakan exchanger perorangan gitu. Sementara itu ketua SWI Pak Tongam Tobing bilang bahwa
beliau bisa memperbolehkan menggunakan exchanger sebagai solusi sementara Pak untuk proses withdrawal. Jadi satu bilang tidak boleh exchanger perorangan, satu bilang boleh untuk solusi sementara. Ini sebetulnya hal yang menurut saya sangat-sangat strategis Pak. Ya, karena apa? Karena ini mempunyai konsekuensi yang sangat berbeda antara satu sama lain. Nah, dalam situasi seperti ini, PT SMI langsung menghentikan secara mandiri ya robot trading tersebut karena katanya ada perintah dari yang berwenang, dan kemudian dia menerapkan mekanismenya seperti yang saya jelaskan. Nah Pak, mekanisme itu dan sekaligus juga tadi exchanger individual tidak boleh ya menciptakan akhirnya saya anggap ya kekacauan progres dari withdrawal itu sendiri Pak. Seperti di halaman selanjutnya halaman 12 ya. Dari yang sebelumnya lancar waktu masih trading Pak ya, kita tidak ada kesulitan sama sekali, malah maksimal 1 kali 24 jam, malah ada yang bisa 3 jam sudah bisa masuk. Sekarang dengan pertama peran exchanger dan sub exchanger individual itu dihilangkan karena tidak boleh, mengakibatkan terjadi transaksi mau nggak tidak mau antara dari broker langsung ke member, dan harus berubah dari sebelumnya berbasis US dollar menjadi crypto address yaitu USDT. Ini menciptakan kendala teknis yang luar biasa. Ini menciptakan adanya keterbatasan sumber daya, karena kalau transfer one by one dengan crypto address takes time Pak, nggak bisa gelondongan judulnya Pak. Nah ini bisa ditenggarai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kekacauan progres dari withdrawal. Tapi tentu saja makanya saya tanda tanya, apakah ini satu-satunya faktor? Tidak Pak. Coba di mungkin 13 halaman 13 kita lewatkan saja, karena mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa ini ada review tentang dua kebijakan tadi ya. Kita langsung ke nomor halaman 14 gitu. Bagi kami ada implikasi dari ketidaksinkronan dua lembaga tersebut ya, kebijakannya ya, yaitu bahwa ini penting untuk kami garis bawahi. Jadi yang pertama adalah bahwa hak member Net 89 menjadi tidak terlindungi Pak, karena proses progresnya belum dimulai udah dibatasi, udah dibentengin gitu ya. Nah ini yang kemudian tadi direview ya pada halaman 13 oleh koran Sindo News ya sebetulnya ya. Kemudian ini memancing PT SMI atau membuat PT SMI melakukan berbagai inisiatif. Seperti misalnya tombol withdraw di brokernya langsung dinonaktifkan untuk menghindari rush katanya kan. Kemudian tadi penggunaan USDT address individual yang udah pasti akan menciptakan kompleksitas baru. Dan ada yes. Itu yang keluar statement menghindari rush itu dari SMI-nya. Itu komplit ya. Sebentar Pak, saya ingat dulu ya. Sempat saya mendengar itu Pak. Memang jadi supaya tidak buruk gitu ya. Artinya kan kalau misalnya tidak dibatasi kan jadi kayak itu, maksudnya ini dalam konteks tidak dinonaktifkan Pak ya. Jadi pada saat itu juga bisa orang pasti panik Pak. Enggak, yang keluar statement rush itu dari mana yang menyampaikan jangan bareng-bareng. Ini sengaja dinonaktifkan. Sebaiknya saya bilang itu mungkin dari penafsiran saya Pak. Ya, penafsiran saya. Oke. Ini akan jadi rush ya. Jadi orang akan berbondong-bondong sebagai konsekuensi rasa panik karena tradingnya dihentikan. Nah, kami juga merasa sebagai hak member Net 89 itu menjadi tersandera. Sampai sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya harus dalam payung sebagai anggota member Net 89. Ini yang paling kita sesali ya. Tidak bisa mempunyai kebebasan individual untuk bisa langsung. Nah, di dalam prakteknya, ini kan sebetulnya broker-broker ini kan tidak hanya melayani kami Pak. Broker-broker ini juga melayani member-member di seluruh dunia, setahu saya gitu ya. Mereka-mereka yang tidak terkait sama program withdrawal ini, mereka bisa melakukan seperti biasa withdrawal. Tapi kalau kami tidak bisa, itu sebabnya kami tersandera ya. Kurang lebih seperti itu Pak implikasinya, yang kita anggap kurang menguntungkan bagi member Net 89. Kalau kita simpulkan supaya bisa dalam memahaminya lebih mudah, kita mengidentifikasi ada dua faktor masalah utama. Jadi ada faktor eksternal ya Pak ya. Menurut kami adalah ada kebijakan regulator yang karena tidak sinkron tadi,
yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat, jadi kayak diblok dulu di depan gitu ya. Sementara itu kalau faktor internal kami merasakan sekali ya bahwa tingkat keseriusan itu dari PT SMI makin lama makin menurun, Pak. Makin menurun. Itu kan kita sering melakukan audiensi ya bergelombang ya. Terus lama-lama itu pernyataannya ke arah sana. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang pimpinan. Mas, ya. Yang pertama berkaitan dengan faktor eksternal ini, di sini kan disebutkan kebijakan regulator belum berpihak kepada masyarakat. Mungkin nanti bisa dilambarkan juga apa sih yang belum berpihak, bentuk regulasinya itu yang sampai ada salah satu faktor yang berhasil diidentifikasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan internal. Di sini disebutkan PT SMI tidak serius sukseskan program withdrawal. Ada yang mengidentifikasi dari awal bahwasannya memang jangan-jangan memang dari awal ini didirikan untuk menipu atau bahasa Jawanya itu ngeruk? Oke. Ada nggak kepikiran sampai situ? Baik. Saya akan coba jawab ya, tapi barangkali nanti Pak Hikmat atau Bu Anak mau menambahkan, silakan. Siapa tahu ada yang mengidentifikasi, ya kan? Pak, tadi pertanyaan pertama Pak, bahwa terkait sama kebijakan regulator Pak ya. Saya mungkin kembali ke halaman 13 ya. Ini sebetulnya adalah sebuah pernyataan yang cocok Pak dengan situasi kami Pak. Jadi ketika ya kita tidak dibolehkan menggunakan exchanger perorangan yang biasa kita lakukan, yang dianggap katanya melanggar hukum, mungkin kita perlu diskusi lebih jauh mengenai ini ya. Tetapi itu berarti udah ada suatu jalan tol yang gitu loh Pak. Yang saya tadi bilang ya, bottleneck. Jadi ketika dalam satu hari dulunya bisa melayani puluhan ribu permintaan cepat sekali karena terbagi menjadi 14 exchanger dan sub exchanger individual, sekarang menjadi one on one Pak gitu loh. Nah ini tergantung pada brokernya, berapa tenaga kerjanya gitu loh Pak. Bagaimana cara kerja mereka? Ini yang membuat kita merasa seperti dijebak gitu, kejebak gitu loh, bukan kejebak ya. Nah apabila sesuai dengan reviewnya sindonews.com ini ya, apabila dibuka lebih dulu ya secara misalnya darurat gitu ya, seperti yang disebut sama Ketua SWI ini, saya kutip juga ya, memperbolehkan exchanger sebagai solusi sementara, jadi mendorong itu. Nah ada kemungkinan problem-problem yang sekarang itu tidak terjadi Pak. Itu ya, ini pendapat saya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengacu kepada bagaimana nanti kebijakan bisa didorong ke arah mempermudah itu Pak. Pak, saya lagi dikit pendalaman dikit aja. Ini saya berusaha mencerna Mas. Ya. Mungkin saya bisa diklarifikasi. Saya justru menangkapnya itu, ini PT berdiri sengaja tidak mempelajari regulasi secara rinci. Kemudian ketika masa sudah banyak yang terlibat ikut serta di dalamnya, ada regulasi yang ditabrak, justru malah jadi berdiri tanpa memikirkan regulasi terlebih dahulu, kesandung, baru nanti kesannya loh ini kan memang sengaja dari pemerintah yang tidak pro bla bla bla. Saya coba di bayangan saya seperti itu, mungkin bisa diklarifikasi atau dijelaskan. Jangan-jangan saya salah nangkapnya seperti itu. Boleh Pak Hikmat mau menjawab dulu. Selamat sore Bapak. Saya coba mengidentifikasi gitu apa yang Bapak tanyakan tadi. Agak berbeda dengan robot yang lainnya. PT SMI ini dia punya aset Pak. Dia bikin gedung sendiri. Dia tidak di gedung sewa. Beda dengan robot-robot yang lain. Selain itu dia punya proyek selanjutnya yang berbasis fisik. Ada gedung, ada crypto mining di daerah Tangerang. Itu membuat kami yakin bahwa ini tidak diarahkan untuk Ponzi Pak. Kalau untuk Ponzi kan biasanya mereka gedung sewa, semua apa-apa mereka serancang untuk exit gitu. Ini tidak ada indikasi sama sekali. Dari tahun lalu mereka sudah bangun gedung. Gedungnya sampai sekarang pun masih berjalan nih pembangunannya. Sampai minggu lalu saya ke sana itu masih lanjut terus, sudah naik ke 3 lantai bahkan sekarang gitu. Dan pembangunannya nggak pernah berhenti. Jadi kalau misalnya adakah indikasi ke arah exit gitu, sepertinya enggak. Kalau misalnya iya, buat apa mereka bikin gedung dan sarana fisik buat bisnis yang lainnya gitu. Kayaknya itu aja. Bukan, kalau yang saya tanyakan tadi itu betul, saya paham. Jadi yang saya
bayangan pemahaman saya sekarang mungkin bisa dibantu diklarifikasi Pak ya. Jadi ini PT berdiri itu tidak memahami regulasi yang ada di negara. Istilahnya nekat, ya udah yang penting berdiri dulu. Nanti begitu setelah running, member yang join banyak, ternyata ada regulasi yang ditabrak sama dia yang dikambing hitamkan pemerintah. Saya menangkapnya seperti itu, makanya saya ingin coba diklarifikasi. Karena tadi kan disebutkan ternyata dari Bapeptinya muncul statement tidak bisa menggunakan exchanger perorangan. Lah apakah sebelumnya ini memang sudah menjadi regulasi sebelum PT SMI berdiri? Lah kalau ini memang sudah menjadi regulasi sebelum PT SMI berdiri, otomatis PT SMI kan yang menabrak regulasi dari Bapepti kan? Saya menangkapnya seperti itu, makanya coba mungkin bisa diklarifikasi Pak. Ya, saya akan coba Jadi menjawab. teori kemungkinan lah itu. Teori kemungkinan. Butuh diklarifikasi pimpinan. Iya, memang harus diverifikasi kepada PT SMI itu sendiri sebetulnya mengapa mereka mengambil kebijakan seperti itu Pak. Tetapi memang Terangin aja dulu kita nggak ada Smart X, terus dia ada Smart X, terus tadinya nggak pakai USDT, terakhir pakai USDT. iya, jadi setahu saya Pak ya, di dalam kondisi yang mungkin area abu-abu itu Pak, memang banyak sekali ya pihak-pihak yang memanfaatkan peran dari exchanger individual Pak. Ya, apakah itu merupakan sebuah best practice-nya para pengusaha-pengusaha gitu, saya tidak tahu ya. Tapi kalau dalam konteks seperti ini mungkin saya tidak bisa mengklarifikasi, memang harus PT SMI menjawab Pak. Oke. Jadi bolehkah kami berlanjut Pak Sarmuji? Silakan. Oke, ya. Nah, tadi dua faktor mengenai eksternal dan internal itu suatu hal yang bisa menjadi pijakan bagi kita semua untuk bersama-sama. Jadi solusinya mungkin bisa paralel, kirinya bisa dibantu, kanannya juga bisa dibantu. Jadi dua-duanya bisa saling memperkuat ya Pak ya. Nah, ini saya sekedar mengingatkan kepada semua pihak ya, termasuk PT SMI sendiri, bahwa mari kita kembali kepada pengumuman resmi yang ditaruh di laman resmi ptsmi.id ya sekitar 8 Februari ya. Ini ada beberapa hal yang menarik. Jadi kalau kita berpedoman pada ini Pak, ini semua setuju sekali ya, bahwa saya hanya mengutip beberapa yang penting saja. Demi kepentingan bersama, member net diminta patuh ikut arahan, jadi kami patuh. Mereka mengklaim bahwa ini mengedepankan good corporate governance, kita setuju sekali. Kemudian juga dibilang bahwa ini perintah kepada seluruh member net 89 untuk melakukan penarikan seluruh dana itu diyakini sebagai cara yang terbaik dan benar dalam konteks ketika terjadi skema Ponzi ya di robot-robot trading sebelah Pak. Kemudian berikutnya, tidak ada bukti sama sekali skema Ponzi menurut pernyataan tersebut bahwa trading Smart Xnet 89 itu benar-benar real full automation trading. Nah, ini juga kita sama punya pendapat yang seperti ini. Oke gitu ya. Dan yang terakhir yang menarik adalah bahwa statement berawal dengan baik dan berakhir dengan baik. Tentu saja kami ingin semua ini menjadi kenyataan, Pak. Jadi ini salah satu yang mendorong kita. Apabila komitmen di depan seperti ini dibenturkan dengan realitas progres belakangan, ini sesuatu yang bumi sama langit, Pak. Gitu loh. Jadi kita kembali kepada komitmen yang di depan, Pak. Nah, seiring dengan pernyataan-pernyataan itu pada halaman 17 itu kan dikeluarkan video-video, apakah ini video-videonya rentang waktunya beda-beda, Pak ya. Tetapi bagi kami pun penting karena beberapa pernyataan seperti misalnya beliau Pak Andreas Andrianto ya sebagai komisaris PT SMI menyatakan, saya kutipkan saja yang penting, bahwa kita perusahaan yang aman. Komitmen perusahaan kita selama ini bisa dipegang. Tidak perlu cemas keamanan dana. Pada kesempatan lain beliau mengatakan kita tidak mungkin scam. Kemudian juga kita jualan safety. Sekali lagi ini memperkuat komitmen di laman itu. Jadi kami sebetulnya di satu pihak merasa senang dan pernyataan ini, tapi di pihak lain ketika melihat realitas kami menjadi bingung gitu loh. Untuk itulah kita memerlukan menurut saya
pihak berwenang atau regulator bisa membantu supaya kondisi ini bisa diberikan solusi, Pak. Bahkan brokernya itu sendiri, ini saya kutipkan di tanggal 18, Pak. Itu masing-masing broker itu menyambut dengan positif loh. Ya, bahwa kita siap, kita akan mempersiapkan toolsnya, kita akan membantu. Nah, ini juga semua hal yang sangat positif gitu di awal ya. Nah, dari sekali lagi dengan bimbingan pimpinan Pak Hikmat, tim dari IT Gempurnet 89 itu melakukan beberapa investigasi ya, mungkin ini secara singkat saja. Intinya adalah mendukung bahwa robot Smart X di 4 broker itu melakukan real trading. Jadi ini kami menyatakan berbeda dengan robot-robot skema Ponzi, robot yang sebelah itu Pak ya. Kemudian ada indikasi jumlah, kami bilang indikasi karena tidak pernah ada pernyataan resmi, tapi ini sebagai asumsi saja secara konservatif Pak. Kira-kira bisa, kenapa angkanya diperkirakan 10 triliun? Karena dari 200-an ribu kali masing-masing rata-rata aja Pak, karena itu mulai range-nya atau jangkauannya yang terkecil $500, deposit yang terbesar bisa 50 ribu, 100 ribu dolar, bahkan ada yang sampai 200 ribu dolar gitu ya. Taruhlah kita rata-ratanya 3.500 dolar saja, per member sudah sampai 700 juta dolar. Nah ini adalah 10 triliun, besar sekali. Bayangkan kalau bisa balik ke Indonesia Pak, ini sangat menggerakkan, bisa membantu menggerakkan perekonomian ya. Gitu. Nah berikutnya adalah ada telaah dari 4 broker. Apakah perlu atau bagaimana Pak Hikmat untuk dijelaskan sepintas? Atau boleh sedikit cepat aja kali ya? Ya. Silakan Pak. Sekilas-sekilas. Slide berikutnya. Ya, saya mentelaah dari 4 broker. Pertama Match Global, dia broker PT SMI yang paling tua. Kami mendapatkan USDT address dan dari situ kita bisa melihat adanya aliran dana sekitar 1.000 Bitcoin, tepatnya 988 Bitcoin ke satu Binance address Pak. Jadi ada dana yang tersimpan sekitar 1.000 BTC dan waktu trading dihentikan nilainya sekitar 1,5 triliun dari satu broker saja. Ini baru Bitcoin addressnya, belum termasuk USDT addressnya. Terus di halaman selanjutnya Pak, halaman 21, kita mencoba membuka salah satu broker SME juga, namanya Zentrade. Dari sini agak sulit dilihat aliran dananya, tapi kalau dilihat dari sistem pemrogramannya, terlihat bahwa ini adalah white label sistem broker, di mana broker ini mempunyai klien khusus PT SMI. Kalau kita buka akun di sana, semua anggota Net 89 itu perlu memasukkan satu referral number, sehingga baik exchanger, rate, dan juga sistem PAM-nya bisa diaktifkan melalui sistem tersebut. Nah, selanjutnya di Global Premier, kami berhasil mendapatkan aliran dana berbasis USDT, US Dollar Tether. Pada aliran dana tersebut kami melihat adanya aliran dana ke liquidity provider Pak. Ini salah satu bukti bahwa ini bukan Ponzi. Aliran dananya itu cukup besar, dalam waktu 1 tahun in and out-nya sampai 1,1 billion dollars ya. Walaupun ini bukan hanya SME saja, jadi kalau LP itu memang meladeni banyak klien tentunya, tapi dari dompet ini kita bisa melihat adanya aliran dana masuk dan keluar sebesar masuknya sebesar 1,1 juta, 1,10, keluarnya sekitar 1,12 billion US dollar, jadi miliar dolar ya. Bentar Pak, ini berapa lama pengamatannya ini? Ini dari 1 Januari 2021 sampai akhir Januari 2022 Pak. 1 Januari 2021 sampai akhir Januari 2022. berarti setahun ya? 1 tahun aliran dana Setahun segitu. Ya, setahun agak bisa kita lihat petanya kalau setahun. Benar Pak.
Jadi cukup besar untuk aliran dana di LP-nya. Tapi ini membuktikan bahwa ini real trading. Terus kalau BLA crypto address-nya tidak bisa terlacak, tetapi BLA ini terlihat dari struktur website-nya terlihat ini adalah lembaga keuangan. Jadi kalau broker-broker abal-abal itu websitenya biasanya asal-asalan Pak bikinnya. Jadi struktur maupun security-nya itu tidak mumpuni lah. Kalau ini terlihat mereka sangat serius. Jadi struktur security-nya sangat maksimum. Bahkan dia punya BTC address generator. Jadi sudah terkonek ke blockchain artinya dia. Jadi dia mungkin kalau di sini kelasnya seperti Indodax dan lain-lain. Jadi ketika orang membuat account di situ, mereka akan generatekan satu address kripto untuk masing-masing customer. Oke, berarti gini, kalau saya coba simpulkan dari investigasi Bapak, kira-kira kesimpulannya brokernya ini sebenarnya punya kapasitas lah kayak. Punya kapasitas ini untuk trading, Pak. Untuk benar. trading punya kapasitas. Benar. Lalu ya dalam perspektif tertentu terpercayalah kira-kira itu. Iya, terpercaya untuk trading, Pak, benar. Ya, oke. Silakan, Pak. Halaman 24 itu. Ya. Di halaman 24 kita bikin kesimpulannya, walaupun broker-broker ini terdaftar di negara-negara tax haven seperti Saint Vincent, ada di Marshall Island sama di Vanuatu, tapi secara keseluruhan 4 broker ini intens sekali memakai kripto, Pak. Kebanyakan Bitcoin, walaupun ada juga dalam bentuk USDT. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi dari hasil penelitian kami bisa disimpulkan bahwa mereka melakukan real trading, jadi tidak skema Ponzi. Ya, kalau kesimpulannya itu brokernya itu baik, artinya punya kapasitas kurang-kurangnya, berarti problemnya memang di SMI ini. Menurut Sepertinya Bapak, begitu, Pak. problemnya di SMI bukan di broker. Kira-kira begitu ya? Sepertinya seperti itu, ya. Dugaannya seperti itu. Baik, bisa saya lanjutkan Pak? Ya, nah ini adalah kayak semacam kesimpulannya di halaman berikutnya. Jadi kita bisa melihat kayak semacam bagan Pak ya, bagan yang memperlihatkan bahwa kita bisa menggabungkan seluruh elemen-elemen itu sehingga akhirnya bisa tergambar sebetulnya kenapa gitu ya. Ada pihak berwenang yang melarang trading pada masanya yaitu akhir Januari, kemudian ada 2 sikap yang berbeda antara Bapepti sama RSWI terkait exchanger. Kemudian ternyata dalam waktu 3 bulan terakhir ya, nilai Bitcoin itu turunnya sangat drastis ya Pak ya. Ini tadi disebut-sebut Bitcoin sama Pak Hikmat ya. Dengan turunnya nilai Bitcoin sangat drastis itu ternyata itu punya korelasi yang berbanding lurus. Jadi ikut turun juga tingkat sukses dari withdrawal ini Pak. Ini saya nggak tahu hubungannya memang ada apa tidak ya Pak Hikmat ya. Tetapi yang terjadi adalah seperti itu. Nah, terlihat bahwa ini kita mempunyai sebuah ini Pak, channel grup khusus yang melaporkan para member yang sudah berhasil withdraw. Itu namanya di Telegram itu adalah kawal WD, all dan WD cair ya. Itu jumlahnya Pak dari ke hari itu makin kecil, menetes lah istilahnya gitu. Nah ini terjadi ketika Bitcoinnya makin lama makin turun nilainya. Ini sebuah misteri ya. Jadi memang tugasnya bagaimana misteri ini bisa menjadi suatu fakta terang benderang. Oke Pak, gini Pak. Gitu. Saya bertanya, mungkin brokernya punya kapasitas, artinya dari sisi trading tadi Bapak-bapak membuktikan investigasinya bukan skema Ponzi, terlihat dari aliran dana selama setahun itu kelihatan stabil kan gitu ya kira-kira ya. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan seringnya penggunaan Bitcoin oleh broker dan Bitcoin itu nilainya turun, apakah ada kemungkinan memang broker ini punya kesulitan karena akibat tadi nilai Bitcoin itu memang turun sehingga withdrawnya menjadi sulit gitu? Sepertinya begitu Pak, karena saya mencoba men-trace melalui survei. Jadi kita rilis survei ke anggota Net 89 dari mulai keberhasilan WD
Jadi kita kasih survei apakah WD ada sudah diterima. Yang menjawab sudah diterima itu hanya sekitar 6,7%, Pak. Itu nomor satu. Nomor dua, terus saya coba trace secara grafis, sayangnya nggak ada di sini, ada di laptop saya. Itu dari awal Februari, dari tanggal 21 Februari ketika WD channel ini dibuka, itu jumlah WD itu ratusan, Pak, di atas 100 per hari yang masuk. Walaupun ada nilai error karena tidak semua orang melaporkan, tapi kira-kira inilah yang merepresentasikan jumlah WD. Nah, ketika Bitcoin turun, puncak-puncaknya itu ketika Lebaran, Pak ya. Jadi sekitar tanggal 5 Mei waktu itu turun, jumlah WD itu hanya sekitar puluhan saja, Pak, belasan saja bahkan. Nah, Ya, artinya begini, berarti ada kemungkinan problemnya bukan hanya di SMI-nya, tetapi di tingkat broker itu memang mengalami kesulitan karena harga Bitcoin-nya itu turun. benar. Nah, bisa kombinasi dari dua-duanya. SMI-nya bermasalah, brokernya juga kesulitan. Benar. Benar kan kira-kira kan? Ya, baik. Nah, ini adalah statement yang menurut kami paling penting, Pak. Adalah bahwa kami merasa sebagai member Net 89, kami merasa ada urgensi tindakan yang harus dilakukan terhadap PT SMI, Pak. Ya, urgensi yang pertama adalah kami merasa perlu, Pak, memanggil kepada jajaran manajemen dan komisaris PT SMI, Pak, untuk memverifikasi dan mengklarifikasi. Tadi Bapak menyebutkan ada hal-hal yang dugaan-dugaan itu, Pak ya, baik data, info, kondisi real program withdrawal, termasuk pernyataan-pernyataan mereka di berbagai mass media gitu. Itu perlu, Pak, supaya terang benderang. Dan di situ juga kami berharap kami juga bisa hadir untuk bisa melakukan counter cek ya, kalau memang pernyataan-pernyataan tersebut menurut kami kurang tepat gitu ya, Pak ya. Ini adalah pemanggilan, Pak, kepada manajemen dan komisaris PT SMI. Berikutnya, Pak, kami merasa ada urgensi perlu penyelidikan menyeluruh, Pak, dan intervensi, Pak, untuk bisa mengungkap kondisi proses withdrawal yang sebenarnya terjadi, Pak. Termasuk ini identitas broker gitu ya, meskipun memang mungkin bukan prioritas utama, tapi menurut kami merasa bahwa mungkin ini bisa menguak misteri, Pak. Kenapa misalnya broker-broker ini tidak bisa kita kontak, Pak? Kenapa kita nggak bisa melakukan double check? Tidak ada pelaporan gitu misalnya ya. Dan kemudian broker-broker itu sering diposisikan sebagai kambing hitam, Pak. Mereka yang berulah, mereka punya potensi untuk gagal bayar gitu. Diwacanakan seperti itu. Nah, ini menurut saya perlu penyelidikan, Pak. Berikutnya adalah karena ya hasil dari progres withdrawal ini sangat jauh dari kewajaran dan sangat berbeda dengan komitmen di awal, Pak. Jadi kita perlu memberikan kayak semacam tekanan kepada PT SMI untuk juga menggugah mereka, Pak, untuk bisa memecah kebuntuan gitu loh. Jalankan secara serius, Pak, sesuai dengan komitmen mereka di depan yang saya tadi kutip-kutip gitu loh, Pak. Harus sungguh-sungguh transparan, akuntabel, kalau bisa harus bisa diaudit oleh pihak ketiga, Pak. Karena ini menyangkut ratusan ribu member, Pak. Yang menyangkut 10 triliun dana, kurang lebih gitu. Dan yang terakhir, kami merasa ada urgensi, perlu solusi segera, Pak, terhadap program withdrawal ini supaya bisa berjalan lancar sebelum kondisi ini mengarah kepada gagal bayar. Saya merasa khawatir sekali ini terjadi, terus terang. Ya, apakah ini bisa mengarah saya? Bisa, Pak. Kalau misalnya kita tidak bersama-sama membantu, mungkin ya, mungkin saja gitu. Dan yang kami juga merasa takutkan adalah bisa menjadi permasalahan sosial yang besar, Pak, di masyarakat Indonesia, khususnya di antara member kami yang kalikan 4 aja anggota keluarga, Pak, sekitar 1 juta orang bisa terdampak, Pak. Ya, ini adalah urgensi yang kami harapkan Komisi 6 DPR dapat mengambil inisiatif, Pak, untuk bisa mendampingi dan membantu kami. Nah, terakhir, Pak, ini mungkin kayak semacam usulan praktis ya, Pak ya. Mungkin usulan praktis, salah satu saja, pasti mungkin ada banyak usulan, adalah bahwa kami diskusi secara internal ya. Salah satunya adalah
barangkali Pak, ya barangkali regulator kan tidak boleh selama ini exchanger individual tidak boleh ya. Bagaimana kalau kita menggunakan perusahaan Pak yang sudah terdaftar, yang sudah mendapat izin dari Bapepti? Ya, dalam hal ini misalnya kami menyodorkan adalah perusahaan exchanger kripto Pak. Nah, saya sebutkan di sini adalah PT Indonesia Digital Exchanger atau DEX. Ini adalah punya hubungan yang sangat kuat dengan PT SMI karena dimiliki sahamnya oleh anak perusahaannya PT SMI yaitu PT CAD Pak. Jadi idenya adalah bila IDEX ini ya, Digital Exchanger ini menjadi exchanger perusahaan bukan individual yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti, setiap broker kemudian istilahnya secara gelondongan gitu ya, memindahkan semua dananya gitu ya kepada DEX gitu. Kemudian dari DEX itu barulah mendistribusikan ke wallet kripto masing-masing member Net 89 Pak yang memang mau nggak mau harus mendaftar ke situ. Nah, keuntungannya adalah bahwa kita bisa bilang dana member Net 89 itu aman Pak karena berada di Indonesia. Dan proses withdrawnya bisa dalam pengawasan seluruh pihak yang terkait di dalam negeri. Karena kalau sekarang posisinya seperti di luar negeri, Pak, kita nggak bisa menjangkau, kita tidak bisa berkomunikasi. Itu sangat posisinya cukup merepotkan lah, Pak. Nah, ini adalah salah satu solusi ya, Pak ya, solusi usulan dari kami tentang kelancaran program withdrawal. Kurang lebih demikian dari kami pemaparan tentang program withdrawal ini, Pak. Apakah Bu Ana akan ada tambahan? Silakan. Saya tambahin sedikit ya Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih. Kami Presidium Gempur Net 89 terima kasih sekali berkenannya Komisi 6 menerima kami didampingi oleh beberapa member Net 89 dan di luar sana di lobi mereka nonton streaming YouTube yang disiapkan oleh Komisi 6 DPR RI. Alhamdulillah, terima kasih. Dan seluruh member Net 89 menonton sama-sama di streaming YouTube yang disiapkan oleh Komisi 6 di rumah masing-masing di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Korban kita dari Net 89 cukup banyak sekali Pak, karena kita kalau dari trading robot itu yang terbesar di Indonesia. Sama sekali tidak terlintas di pikiran kami ini skema Ponzi, karena semua yang dijabarkan tadi tim Presidium Pak BL Hadi dan Pak Hikmat, paparannya jelas sekali tidak ada indikasi Ponzi. Makanya banyak sekali member-member kita dari seluruh Indonesia yang menginvestasikan dananya berharap sekali dengan PT SMI, sampai ada yang itu modal pensiunnya dia masukkan ke sana sehingga dia berharap bulanannya untuk modal hidupnya itu hilang setelah tanggal 22 Januari 2022 dinyatakan RIP oleh PT SMI. Dan banyak sekali member-member kita yang menggunakan dana pinjaman dari bank diinvestasikan ke sana, sementara mereka sudah tidak mampu lagi membayar cicilan bunga banknya. Ada yang sampai pergi jadi TKI karena dia harus membayar cicilan bank karena PT SMI sudah tidak lagi membayar WD-nya yang dijanjikan setiap hari dengan baik seperti sebelum RIP. Ada juga member-member kami, kita kan sistemnya multi level Pak. Ada yang sudah dilaporkan oleh member di bawahnya, sehingga mereka menuntut pengembalian dana yang sudah disetor PT SMI. Jadi leader-leader di bawah itu ada beberapa yang sudah menjual asetnya untuk membayar tekanan dari member di bawahnya dengan dana pribadinya gitu. Seperti itu, jadi miris sekali sebenarnya Pak. Kondisi saat ini setelah tanggal 22 yang dijanjikan oleh PT SMI, tenang, dana aman, WD all akan berjalan dengan baik sesuai schedule, ternyata nothing Pak. Sampai saat ini harusnya akhir Juni semua pembayaran sudah selesai termasuk yang besar-besar, karena dari awal dijanjikan
diselesaikan yang di bawah $500 dulu, bertahap. Kami semua member Net 89 tuh anak baik, Pak. Nurut sekali. Apa yang dijanjikan PT SMI kita nurut, patuh. Kita nunggu jadwal yang dijanjikan oleh PT SMI sampai saat ini. Yang ada ternyata info kita gali cuma 6,7% dari total WD yang dijanjikan. Setelah itu mereka melemparkan opsi-opsi pada kami Sebentar. untuk migrasi. 6,7% itu orang atau dana? Dana. Orang ya. Itu jumlah transaksi, Pak. Jadi misalnya gini, Oke. jumlah member, satu member itu bisa mempunyai beberapa account, Pak ya, di beberapa broker. Nah, setiap transaksi WD itu yang dilakukan, nah Pak, dari hasil survei kami hanya 6,7% yang berhasil. Oh, ya. Dan itu pun hanya $500. Jadi Oh, artinya yang 6,7% ini Ya. tidak 100% bisa menarik dananya dong. Enggak. benar, Pak. Mungkin cuman sepersekian persennya saja, Benar sekali. sepersekiannya saja. Benar sekali. Ya. Wah, Yang di dikit bawah sekali. 500 tadi. Oke. Itu pun yang di bawah 500 yang cair paling yang $38, yang cuma $27, sedikit sekali yang benar-benar $500. Seperti itu, dan makin ke sini itu semakin minim sekali pembayaran WD yang di approve sama PT SMI. Ditambah tawaran-tawaran PT SMI kepada seluruh member yang menawarkan migrasi ke produk SMI yang lainnya, termasuk Infinity, mining, terus ada lagi bisnis lainnya seperti arbitrate dan sebagainya gitu. Jadi tawaran-tawaran bisnis untuk migrasi ke bisnis yang lainnya itu sempat mengecoh pikiran seluruh member yang ada. Bahkan ada beberapa yang sudah menyetujui migrasi ke produk yang baru. Seperti itu, dan ada juga tawaran yang pembayarannya 50%, setelah dipotong WD dibayarkan 50%. Itu pun realisasi, kenapa? Jadi tawaran-tawaran yang disajikan oleh PT SMI itu sempat mengecoh pikiran kami para member. Yang kami harapkan mungkin bantuan dari Komisi 6 supaya apa yang diharapkan oleh seluruh member Net 89 bisa direalisasikan oleh PT SMI, tidak overpromise pada kami, bayarkan uang kami tanpa tawaran-tawaran yang tidak jelas, dan sampai saat ini WDO yang dijanjikan tidak terrealisasi sampai akhir Juni kemarin yang harusnya selesai. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Bisa kita mengerti lah semua. Ya, Amin, mau saya sampaikan? ngasih komentar. Pertama, kalau soal jumlah kan ya, karena sistemnya MLM ya, kan bisa dipantau mestinya. Jumlah berapa yang ke broker, berapa yang ke PT SMI yang untuk robot trading itu, mestinya bisa ketahuan kalau dilakukan pendataan. Kemudian yang kedua, ini kan kasus ini indikasi moral hazardnya itu loh, menurut saya kuat menonjol. Mereka menyiasati lemahnya peraturan. Ya, kan memang ada yang berizin, ada yang nggak berizin, itu kan ya. Ada yang ini PT-nya berizin, sementara yang ke brokernya nggak ada izin lari ke luar negeri gitu. Sehingga ketika saya sempat diskusi dengan PLT Kepala Bapepti itu, mereka menyatakan angkat tangan ya, karena ya memang di luar, pertama memang sekali lagi mereka menyiasati lemahnya regulasi, mereka melakukan ini aksinya ini dengan menyiasati kekosongan regulasi. Jadi kalau saya punya pandangan untuk penyelesaian kasus-kasus ini itu lebih dominan kepada ketegasan aparat hukum menurut saya nih, yang bisa melakukan
pressure, yang punya kekuatan untuk pressure, kekuatan untuk sanksi, perdata nantinya pidana gitu kan. Hanya dengan cara itu, dan itu menurut saya ya tidak cukup di Komisi 6 pimpinan ya, karena kan memang juga sudah turun kan aparat hukum kan ya, yang membekukan ini semua kan aparat hukum ya, kepolisian dalam hal ini. Jadi kita Komisi 6 ya bisa saja memenuhi tuntutan Bapak Ibu, menghadirkan pihak-pihak tertentu, mungkin bisa memaksa lah ya, tapi kan juga pasti akan rame aja gitu kan, nanti ada beradu argumen, saling berkilah, berkelit begitu, kemungkinan itu sangat besar ya. Walaupun sekali lagi semua datanya ada, nama orangnya ada, rekeningnya ada, ini kan sebetulnya penghimpunan dana yang masif. Saya yakin jumlahnya, sepakat saya, lebih dari puluhan triliun, yakin saya, mungkin bisa 2, 3 atau bahkan mungkin 10 kali lipat itu ya. Karena kasus-kasus seperti ini, jangan di dunia kayak gini nih forensik ya, kita jumpai di lapangan itu banyak yang, mohon maaf, bisnisnya itu bisnis yang sektor real, kelihatan ya, awalnya itu kelihatan, ada bangun apartemen, bangun perumahan, terus menghimpun dana masyarakat, ya udah, dananya kan dihimpun sekian banyak, jumlahnya juga mungkin triliunan, ternyata mangkrak semua, nggak selesai semua, dan ya nggak selesai akhirnya kabur gitu. Jadi saya jumpai kasus-kasus seperti itu ya, mereka ada yang ngadu walaupun nggak sampai ke DPR ya, tapi saya jumpai di lapangan banyak kasus-kasus seperti itu tuh sektor real, kelihatan barang-barangnya, apalagi yang ini. Oleh karena itu, walau alam nih pimpinan sepakat, kalau saya sepakat atau tidak, kalau saya punya pandangan memang ini nggak cukup di Komisi 6, kita bisa memfasilitasi, mempertemukan dan sebagainya, tapi untuk penyelesaian karena urusan uang ini harus komprehensif ya, tidak cukup di Komisi 6 tapi harus melibatkan juga, kalau di DPR ini Komisi 3 ya, mitranya kepolisian. Saya kira itu ya pandangan saya. Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amin, saya juga setuju, memang ini ranahnya bukan hanya Komisi 6, tetapi sekurang-kurangnya kita bisa menyampaikan, memperjuangkan melalui mitra kita, karena sekarang Bapeptim juga berkoordinasi pasti dengan Bareskrim, dengan aparat hukum yang lain. Baik, saya pikir ini sudah cukup, kita sudah mengerti maksudnya. Kami akan membacakan catatan rapat. Kami akan berjuang bersama bapak-bapak, ibu-ibu, bukan apa-apa, karena orang-orang dekat kita pun sudah juga ada yang kena, dan ada yang juga melaporkan secara pribadi ke kita. Ada kawan saya yang senior sekarang sudah pensiun, dia memang pengusaha, dia korbannya berapa Pak Amin? Korbannya dia 1 juta US dollar, besar sekali. Untuk ukuran orang yang sudah sangat senior, sudah harusnya dana segitu untuk keperluan menikmati hari tua. Ada juga anak dari sepupu saya yang persis sampaikan oleh ibu, dia mungkin di leader agak bawah ditagih membernya, dia sampai menjual 2 mobil untuk mengembalikan uang para member, pakai uang pribadi, bahkan dengan menjual aset dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi urusan kita bersama. Jadi kita juga pasti akan sampaikan, dan nanti saya minta ke Sekretariat Komisi untuk menyampaikan bahan ini juga ke Bapepti segera, supaya pada waktu kita melakukan rapat pada saatnya, paling enggak frekuensinya sudah sama. Ada banyak sekali masukan-masukan, terutama dari member-member ini. Saya juga ada kenalan saya yang istrinya lagi sakit, sudah tidak bisa mencukupi untuk kepentingan berobatnya Pak Amin, karena uangnya nyantol di sini. Banyak sekali lah kisah-kisah sedihnya ini. Jadi ini sudah menjadi urusan nambahin dikit pimpinan, nambah dikit sekali Rik. Ya. Jadi Bu, kita kan dulu pernah manggil Bapepti juga ya Pak pimpinan ya. Maaf, saya tambahin. Jadi setelah manggil dengan Bapepti itu, saya selalu mantau dengan PLT Bapepti.
Tapi memang ya jawabannya gitu, diplomatis. Ini kita masih koordinasi nih dengan kepolisian, selalu begitu. Tapi kami selalu mantau, Bu. Karena sebagaimana kata pimpinan ini Ketua Golkar Jawa Timur, Bu, ini Bu, ya. Saudara-saudara terdekat kita tuh jadi korban. Makanya saya berani ini bilang ini sekian kali lipat, nggak sekitar 10 triliun, ini bahkan sampai tadi $1 juta. Ya, kalau angka $500 itu sangat kecil ya. Banyak yang puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar. Jadi kita Komisi 6 ini terus memantau, walaupun nggak selalu dalam bentuk rapat, selalu komunikasi bagaimana kasus ini bisa ya secepatnya lah diselesaikan. Itu aja pimpinan, nggak selalu tergantung di rapat maksud saya. Kita selalu bekerja. Terima kasih. Baik, Izin Pak. pimpinan sidang, Silakan. menambahkan sedikit terkait dengan persoalan Bapepti yang dikemukakan oleh Pak Komisi 6. Jadi kami sudah mengirim surat ke Bapepti dan Bapepti juga sudah memperkenankan kami untuk audiensi. Dan dalam temuan kami ketika audiensi dan juga surat dari Bapepti yang kami kirimkan itu dibalas oleh Bapepti, bahwa Bapepti menyatakan dalam database perizinan Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi Bapepti tidak mendapat izin usaha sebagai bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, pengelola sentra dana berjangka, pedagang berjangka, maupun perizinan lain yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi atas nama PT SMI dan atau Net 89. Setelah kami audiensi, kami disuruh untuk menghadap Kemendak atau departemen terkait di Kemendak, dan kami sudah audiensi juga dengan pihak Kemendak. Izin-izin yang terkait dengan PT SMI dan Net 89 itu memang ada. Masalahnya dalam prakteknya adalah izin ini disalahgunakan oleh PT SMI, Pak. Jadi izinnya itu lain, dalam prakteknya lain, Pak. Itu Iya. masalahnya. Ya, jawaban itu memang sudah pernah juga disampaikan Ya, ke kita. Ya, siap. Tapi Terima kasih. kan kita tidak hanya melulu urusan legal, ya. Yang kita pikirkan ini bagaimana uang ini bisa balik. Gitu. Kalau urusan legal ya sudah selesai lah itu. SM ini salah, udah pasti salah karena memang izinnya bukan untuk ini. Gitu. Udah pasti, dan sebagian besar penyelenggara robot trading itu memang penyalahgunaan izin. Ini izinnya apa, yang dilakukan apa gitu. Tetapi concern kita sebenarnya bukan hanya untuk mencari ini salah gitu, bukan, tapi seperti yang dimaui oleh bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana uang member ini bisa kembali, kan itu ya. Barangkali itu baik bapak, ibu-ibu, kita bacakan catatan rapat pada kesempatan kali ini. Catatan rapat dengan pendapat umum Komisi 6 DPR RI dengan Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net 89, Gempur Net 89, Selasa 5 Juli 2022. 1. Komisi 6 DPR RI menerima aspirasi dari Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net 89 atau Gempur Net 89 terkait permasalahan investasi robot trading yang dihadapi oleh member Net 89. Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain: A. Kebijakan yang dikeluarkan regulator seharusnya lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. B. Terdapat kontradiksi kebijakan antara Bapepti dan Satgas Waspada Investasi dalam kurung SWI terkait permasalahan robot trading, khususnya kebijakan withdrawal. Ini tulisannya salah itu. C. Perlu dilakukan penyelidikan secara menyeluruh investigasi digital forensik dari pihak berwenang untuk mengungkap kondisi permasalahan yang dihadapi oleh member Net 89. D. Perlu ada upaya dari regulator, Bapepti dan Kementerian Perdagangan untuk mendorong pengembalian dana kepada member Net 89. Ini karena mitra kita Bapepti dan Kementerian Perdagangan. E. Dibutuhkan percepatan regulasi terkait robot trading yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai pelaku investasi robot trading. Bisa catatannya ada tambahan atau cukup?
Pak, kalau boleh menambahkan, Ya. Pak Pimpinan, kami berharap sekali dengan Komisi 6, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bukannya kita tidak mau nyentuh ranah hukum, yang kita inginkan adalah pengembalian dana member. Jadi, harapan kami besar sekali dengan Komisi 6 bisa memfasilitasi kami untuk mempressure minimal PT SMI mau mengembalikan dana member Net 89. Oke. Terima kasih. Oke, tambahnya F, member Net 89 mengharapkan Komisi 6 DPR RI untuk bisa memfasilitasi pengembalian dana member Net 89. Gitu ya? Oke. Oke. Satu lagi Pak. Silakan. Ya, jadi apa namanya? Kita perlu ada suatu target Pak, target waktu Pak. Karena menurut saya jangan sampai tadi ada upaya-upaya untuk saling berargumentasi atau berkelit apa Pak. Jadi saya minta mungkin ada time frame Pak yang jelas dalam penyelesaian ini. Mudah-mudahan dengan time frame ini kita bisa punya bekal Pak, bisa punya pegangan. Kalau time frame nanti kita yang minta ke Bapepti. Oke, baik, Pak. Ya, jadi Silakan. kami yang akan minta ke Bapepti, nanti ada time frame penyelesaiannya. Baik, Ya. baik. Baik. Yang kedua, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat member Net 89 atau Gempur Net 89 akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Komisi 6 DPR RI untuk disampaikan pada saat rapat selanjutnya dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Kementerian Perdagangan, dimention langsung aja, Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, kita sudah ada di penghujung rapat. Kami juga, Pak Amin tadi rapat juga mulai pagi, nyaris tidak berhenti, hanya jeda sebentar saja tadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat member Net 89 atau Gempur Net 89 yang sudah hadir untuk menyampaikan aspirasi pada rapat dengar pendapat umum kali ini. Mudah-mudahan perjuangan Bapak-Bapak dan kami juga akan dampingi mendapatkan kemudahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Tuhan Yang amin, Maha Esa. amin, amin. Dengan demikian rapat ini bisa kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh berkenan foto Pak? Ayo. Ayo.